Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila yang dibahas secara filosofi di sini adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis dalam alinea keempat. Dijelaskan bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan yang erat antara eksistensi negara Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh, dan berkembangnya negara Indonesia ditumpukan pada Pancasila sebagai dasarnya. Secara filosofi, Indonesia dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Mengenai masyarakat ialah kebersamaan hidup antara dua sampai banyak manusia. Masyarakat bisa ada hanya apabila interaksi antar individu warganya saling memberi. Saling memberi antar warga menghasilkan kebersamaan hidup. Kebersamaan hidup merupakan kepentingan keseluruhan dari tiap individu warganya. Kepentingan individu warga terpenuhi oleh kepentingan keseluruhan masyarakat. Kondisi kebersamaan hidup yang demikian itu dapat diangkat menjadi definisi masyarakat adalah kebersamaan hidup antara sejumlah orang yang terselenggara melalui interaksi saling memberi. Dalam pengertian ini, individu warga memandang masyarakat bukan sebagai lembaga yang secara hierarki berada di atas dirinya. Masyarakat adalah diri individu manusia itu sendiri yang secara alami terkait dengan manusia lainnya, yang melalui interaksi saling memberi membentuk kebersamaan hidup yang dinamai masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas masyarakat, individu warga tidak merasakan sebagai beban atau merasa berkorban. Sebaliknya, masyarakat tidak pernah menganggap individu warganya sebagai makhluk yang berada di luar dirinya, melainkan sebagai sumber genetik dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat tidak pernah mempunyai kepentingan sendiri yang berhadapan dengan kepentingan individu warganya. Satu-satunya kepentingan adalah kepentingan dari keseluruhan individu warganya. Ideologi Pancasila itu, meskipun secara historik berkategori ideologi partikuler, yaitu sebagai dasar dari negara Indonesia merdeka, muatan moral dan cita-citanya adalah universal. Ideologi Pancasila itu, meskipun muatan moral dan cita-citanya bersifat universal, sifat hakikat universalnya justru memposisikan negara Indonesia merdeka sebagai salah satu dan pluralitas alami di antara semua negara merdeka lainnya di dunia. Tiap bangsa yang memproklamasikan berdirinya negara barunya membutuhkan pengakuan dari negara lain. Pengakuan tiap negara terhadap kemerdekaan negara lain. Pengakuan tiap negara terhadap kemerdekaan negara lain, selain bersifat sebagai pengakuan politik, juga mengandung pengakuan bahwa negara lain itu berkualifikasi positif terhadap eksistensi dirinya, atau terpaksa mengakui sebagai kebijakan politik demi memperkecil dampak negatif terhadap eksistensi dirinya. Pengakuan negara yang satu terhadap kemerdekaan negara yang lain atas pertimbangan yang manapun dari dua pertimbangan menunjukkan adanya relasi saling tergantungan antara negara. Ideologi Pancasila secara ontologik mengakui realitas alami tentang saling ketergantungan antar pluralitas. Berdasarkan itu, dalam dimensi antar bangsa in casu, antar negara, moral, dan cita-cita universal yang terkandung di dalam ideologi Pancasila mengungkapkan diri sebagai fungsi negara keempat dari Republik Indonesia, ikut menegakkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, seperti tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Faham ketertiban dunia ini menurut penggagasnya Insinyur Soekarno pada waktu memaparkan filosofis Green Stage yang diusulkan untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Ia lukiskan sebagai berikut ini.
Nasionalisme bisa hidup hanya apabila ia berada dalam taman sari internasionalisme, dan internasionalisme bisa hidup hanya apabila ia berakar dalam buminya nasionalisme. Pernyataan Insinyur Soekarno tersebut merupakan pernyataan pengakuan saling ketergantungan eksistensi antar internasionalisme dan nasionalisme dalam rangka Insinyur Soekarno mencegah jangan sampai bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan negara Indonesia merdeka bersikap chauvinis seperti nasionalismenya bangsa Jerman dengan senantiasanya Deutschland liberalis. Dengan ungkapan lain, pernyataan tersebut merupakan pernyataan pengakuan saling ketergantungan antar bangsa dan antar negara. Jawaban satu-satunya terhadap kondisi alami ini adalah kerjasama saling memberi sesuatu sesuai kemampuan tiap bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia. Yang satu pihak mengakui pluralitas yang berwujud kemerdekaan tiap bangsa dalam mewujudkan negara-negara bangsa atau nation states. Di lain pihak, karena antar bangsa secara alami saling tergantung interaksinya yang niscaya dan memadai demi terpeliharaan eksistensi tiap bangsa, yang bersangkutan adalah saling memberi yang diproyeksikan untuk menghasilkan keadilan sosial antar bangsa. Dan demikian, perdamaian antar bangsa terjaga berlangsungnya. Perdamaian antar bangsa itu benar-benar abadi. Sesungguhnya konsep demokrasi dan hak asasi manusia telah tertanam lama dalam kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan betapa nilai-nilai universal telah terakomodasi di dalamnya yang meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Rumusan sila pertama Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan sifat yang khas pada negara Indonesia, bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, tetapi juga bukan negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam negara Pancasila, agama dan nasionalisme hidup dan berkembang didukung oleh negara. Negara Pancasila menyatukan kelompok beragama yang bertentangan. Dalam negara Pancasila, agama dapat menyediakan basis moral dan spiritual dalam kehidupan negara dan masyarakat seperti dalam sistem hukum dan budaya politik. Negara dapat menggunakan perspektif agama dalam batas-batas otoritas fungsional seperti menyediakan pelayanan keagamaan, pendidikan agama, dan mencegah tingkah laku politik dan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Prinsip yang perlu dikembangkan adalah peduli, tetapi tidak diskriminatif, bukan dalam artian tidak peduli sama sekali. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pada intinya menegaskan persamaan hak dan kewajiban setiap orang secara gamblang mengandung penjelasan konsep hak asasi manusia yang digembor-gemborkan dunia barat. Sementara sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, secara tegas menjelaskan konsep demokrasi. Tetapi, demokrasi yang dimaksud di sini adalah demokrasi Pancasila yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, bukan ala barat yang menekankan keunggulan mayoritas atas minoritas. Sila keempat menjabarkan bahwa demokrasi Pancasila bukan berlandaskan kerakyatan dengan mencari suara terbanyak saja. Asas kerakyatan berhubungan erat dengan konsep hak asasi manusia tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Di samping itu, asas kerakyatan juga berhubungan dengan persamaan kedudukan sosial, ekonomi, dan budaya di antara warga negara. Sekian.